Halo, selamat malam semuanya. Malam semua. Halo, dengar suara saya? Suara saya kedengaran? Kedengeran Pak malam. Olive, suara saya Iya, kedengaran? Tolong di... kedengeran Pak, kedengeran Pak, kedengeran jelas kok Pak. Halo? Halo? Halo Bapak, jelas Pak, Iya, jelas. jelas ya. Oke, oke, Iya oke, oke. Pak. Yuk, kita masuk yuk, karena materinya cukup banyak ini. Saya harus selesaikan. Oke, kita hari ini akan masuk ke yang namanya aljabar blow on. Aljabar blow on lagi. Aljabar boolean. Ya. Nah, pada aljabar boolean itu yang terkenal adalah hanya memiliki dua operator, ya, operator biner, ya, yaitu plus, min, ya, atau dot. Nah, terus operator uner atau kutip atau istilahnya komplement, ya. Terus, oke, plus titik kutip dan 01 itu eh, aljabar boolean, ya. Oke. Nah, pada aljabar boolean itu dikenal dengan A plus B atau A dot B. Kalau yang closure ya, kalau identitas A plus 0 sama dengan nilai A dot 1 sama dengan A, ini kita nggak terlalu penting. Nanti ntar kita ada yang lebih penting lagi ya. Oke. Nah, ingat pada aljabar boolean itu B itu nilainya hanya 0 dan 1 dan operasi biner yaitu plus dan titik. Sama operasi uner. Uner itu komplement. Jadi lawannya. Jadi kalau misalnya ini mainnya kita kembali lagi ke logika matematika yang kemarin, tapi dia dimulai dari 0 0 1 1. Ya, kalau kemarin logika matematika itu 1 0 1 1 1 1 gitu ya. Jadi diawali dengan satu, kalau yang ini diawali dengan 0. Oke, 0 0 0 itu false, satu itu true. Tapi kamu jangan bikin true false, tapi 0 1 ya. Kalau dot dia hanya bernilai satu jika seluruhnya bernilai satu, itu dot. Ya, saya ulang. Kalau dot, dia hanya bernilai satu jika seluruhnya bernilai satu, itu dot. Tetapi kalau plus, itu dia hanya bernilai nol jika seluruhnya bernilai nol. Ya, itu plus. Nah, sama komplement atau uner. Uner itu kalau lawannya nol, satu, kalau lawannya satu pasti nol. Sampai sini ada yang mau tanya? Paham semua? Rumus perhitungannya sama, mau berapa, misalnya ada A, B, C juga sama. Ya, misalnya ini kan kalau eh, A dan B itu berarti hanya ada dua variabel. Ya, berarti artinya rumusnya 2 pangkat 2. Berarti ada 4. Berarti di sininya ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya ada A, B, C, bagaimana Pak? Sama. Berarti rumusnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah berapa? Adalah 8. Artinya dia punya ada 4 0, 4 1. Ini untuk yang A. Yang B, dia punya 2 0, 2 1. 2 0, 2 1. Dan yang C, dia punya nilai 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, kalau misalnya ditanya A dot B dot C, berarti artinya dia hanya bernilai satu jika seluruhnya bernilai satu.
Ya, berarti di sini 1, yang lainnya bernilai 0. Sampai sini ada yang mau tanya? Paham ya? Oke. Oke. Kalau plus, kebalikannya. Dia hanya bernilai 0 jika seluruhnya 0, yang lainnya 1. Oke. Ini adalah aljabar boolean dua nilai. Nah, kalau identitas 0 tambah 1, 1 tambah 0, 1 hasilnya. 0 kali 1, 0. 0 kali 1 pasti hasilnya 0. Ya. 1.0 sama dengan 0.1 hasilnya pasti 0. Kenapa? Karena kalau dot dia hanya bernilai 1 jika seluruhnya 1, tapi kalau plus dia hanya bernilai 0 jika seluruhnya bernilai 0. Ini kalau gabungan bagaimana ya? Kalau gabungan seperti ini. Itu. Misalnya A dot B plus C, berarti kita kerjain dulu plus C-nya, B plus C. B plus C, kalau plus kan dia hanya bernilai 0 jika keseluruhannya bernilai 0. Maka kita lihat dari B dan C-nya ini. Nih. 0, 0. Lihat yang ini ya. 0, 0 hasilnya pasti 0. Cari lagi. Kan kalau plus kan dia hanya 0, 0, 0. Yang lainnya 1 kan. 0, 0, 0. Ini gue timpuk juga nih truk nih. Berisik kalau let ya. Bentar ya. Oke. Ya, kita kembali lagi. Kalau 0, 0, 0. Yang lainnya 1. Ya udah. Ini berarti 0, 0. Ini 1 ya. Yang lainnya. Nah, sekarang kita gabungkan antara ini. Saya pakai warna lain. Ini dengan ini. Nah, tapi di dot. Tuh. Kalau dot, dia hanya bernilai 1 jika semuanya 1. Coba lihat yang mana. Ini 0, 0 pasti 0. 0, 1 pasti 0. 0, 1 pasti 0. 0, 1 pasti 0. 1, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Maka nilainya 1. Terus bawahnya 1, 1. Maka nilainya 1. Di sini juga 1. 1, maka nilainya 1. Sampai sini paham, teman-teman? Paham? Halo? Pahamkah? Oke. Jadi kalau tidak ada jawaban berarti saya anggap paham ya. Oke. Kalau komplement, bagaimana Pak? Kalau A plus A komplement 1. Kenapa? Karena kalau 0 tambah 0 komplement pasti ada hasilnya adalah 0 tambah 1. Kalau tambah kan jika eh, semuanya bernilai 0 pasti hasilnya 0. Tapi kali ini 0, 1, 1. 1, 0, 1. Maka kesimpulannya adalah A ditambah A komplement nilainya 1. Tetapi kalau dot, A dot A itu hasilnya 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0, 0 dot 0 komplement. 0 komplement kan 1. Berarti 0 dot 1 pasti 0. 1 dot 0, 0. Kenapa? Karena kalau dot itu dia hanya bernilai 1 jika semuanya bernilai 1. Paham ya? Nah, ini adalah ekspresi aljabar boolean. Kita nggak terlalu ini. Saya skip ini. Oke. Nah, kalau hasilnya begini bagaimana? Misalnya A dot B plus C
Ini kan ekuivalen ya. Kalau misalnya ada permasalahan seperti ini. A dot A komplement B, hasilnya apa? A dot A komplement B. Maka berarti yang kita kerjakan adalah yang ini dulu nih. Nih, A komplement di dot B. Berarti bacanya ke sono. 1, 0. Kalau dot itu adalah dot bernilai 1 jika semuanya nilainya 1. Maka 0, 1 pasti hasilnya 0. 1, 1, maka hasilnya 1. 0, 0, maka hasilnya 0. 0, 1, maka hasilnya 0. Lalu hasil dia yang ini, hasil ini, maka kita tambahin, kita plus. No. Jadi bacanya adalah seperti ini. 0 plus 0. 0. Kenapa? Karena kalau plus, dia hanya bernilai 0 jika semuanya 0. Yang lainnya nilainya 1. Maka 0, 1. Hasilnya pasti 1. 1, 0. Hasilnya pasti 1. 1, 1, 0 lagi. Hasilnya pasti 1. Oke. Jelas ya? Oke. Oke. Prinsip dualitas. Kalau dualitas itu hanya mengenal titik plus plus titik ya. 0, 1 atau 1, 0. Contoh misalnya. A dot 1 dikalikan dengan 0 plus A komplement ya. Hasilnya adalah 0. Maka dualnya adalah A tetap A, A-nya tetap A, dot, lawannya dot adalah plus. Lawannya 1 adalah 0. Jadi selain yang di luar daripada ini, dia nilainya tetap. Ya. Terus ini kan kalau ini kan biasanya dot nih. Dot pasti lawannya plus. 0 lawannya 1. 0 lawannya 1. Plus lawannya dot. A komplementnya tetap 0 lawannya pasti 1. Itu adalah dual. Contoh lain lagi, misalnya A dalam kurung A komplement, A kutip plus B. Itu hasilnya AB. Maka dualnya adalah A-nya tetap, ini kan dot nih. Dot lawannya pasti plus. A kutip pasti tetap, tapi ini ada plus. Lawannya plus pasti kali. Dot di sini. Dot B, lalu sama dengan AB. AB berarti A ditambah B. Gitu. Karena kenapa? Karena ini titik. Kalau titik lawannya adalah plus. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya teman-teman? Ada ya? Oke. Jadi hukum-hukum pada aljabar boolean, hukum-hukum pada aljabar boolean itu adalah satu hukum identitas, dua hukum idempoten. Idempoten itu kalau A ditambah dirinya sendiri maka hasilnya A. A dot A hasilnya pasti A. Itu namanya idempoten. Lalu ada hukum komplementer atau hukum komplement. Maka kalau A plus A komplement itu hasilnya 1, A dot A komplement hasilnya 0. Nah, dan seterusnya. Ini adalah hukum-hukum dari aljabar boolean.
Nah, ini contohnya sama. Kenapa saya bilang sama? Berarti begini caranya. A plus A komplement B. Maka kita bisa katakan bahwa A plus A B dikali A komplement B. Jadi kalau ini kita kalikan masuk sama. Gitu ya. Kalau kita tambahkan ini sama. Ini namanya hukum penyerapan ya dan seterusnya. Lalu fungsi aljabar boolean itu untuk pemetaan bisa gitu. Bisa untuk pemetaan fungsi. Gitu. Oke. Nah, misalnya suatu fungsi aljabar boolean x, y, z itu nilainya x, y, z ditambah x komplement y plus y komplement z. Ya. Maka kalau misalnya kita anggap aja x, y, z itu adalah 1, 0, 1. Berarti x-nya 1, y-nya 0, z-nya 1. Sehingga F101 adalah kita masukin ke rumus ini. Kita masukin ke rumus ini. Nah, berarti X-nya 1 kan? 1 X, Y, Z. Berarti 1,0,1. Terus ditambah X kan 1. Berarti 1 komplement. 1 komplement dot 0 ditambah YZ. YZ itu adalah Y komplement Z. 0 komplement di dot 1. Artinya adalah 1,0,1. Kalau di dot berarti kan dia hanya bernilai 1 jika semuanya 1. Sehingga maka dia hasilnya pasti 0. Kenapa? Karena dia ada angka 0 di sini. Ya, maka dia dari sini hasilnya adalah 0. Lalu komplement 1 komplement adalah 0. 1 komplement dia 0. Berarti 0,0 hasilnya pasti adalah 0. Terus 0 komplement dot 1. Berarti 0 komplement lawannya 0 adalah 1,1. 1,1 adalah 1. Maka 0 tambah 1 hasilnya pasti 1. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman paham? Paham teman-teman? Gak ada yang tanya ya? Oke, baiklah. Oke. Nah, ini contoh fungsi boolean yang lain. Setiap perubahan itu termasuk dalam komplement disebut dengan literal. Ya. Oke, kalau misalnya H, X, Y, Z itu sama dengan X, Y, Z komplement, artinya adalah ada 3 buah literal atau ada 3 buah variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z komplement. Itu maksudnya literal. Nah, berarti X, Y, Z berarti X dot Y dot Z komplement. Ya, berarti kita cari dulu di sini Z komplementnya. Kita cari dulu di sini nilai Z komplement. Maka nilai Z komplement adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, syarat
Dot itu, kalau dot itu kan dia hanya kalau misalnya 1 dengan 1, maka hasilnya 1. Itu syaratnya dot. Ya. Kalau syaratnya plus, syaratnya plus adalah 0 plus 0 sama dengan 0. Yang lainnya 1. Ya. Sekarang kita lihat dot. Bacanya begini. 0, 0, 1. Nah, dia hanya bernilai 1 kalau dot kan dia hanya bernilai 1 jika semuanya 1 kan. Ini 0, 0, maka hasilnya adalah pasti 0. Terus 0, 0, 0, apalagi pasti 0. 0, 1, 1, pasti 0. Kenapa? Karena ada 0 ya di sini. Ya. Terus 0, 1, 0, ya pasti 0. Oke. 1, 0, 1, maka tetap 0. Kenapa? Walau bro. Nah, jadi ini dia di sini ada 1, 0, 1. Ada 0 ya. Kan 0 tetap. Terus 1, 0, 0, apalagi. Nah, ini lihat 1, 1, 1, maka hasilnya pasti akan 1. Yang lainnya 0. Paham ya teman-teman ya? Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti saya lanjutkan. Nah, komplement fungsi dari X, Y, Z misalnya dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini dia rumusnya. Maka kita bisa, kalau misalnya dari yang kalau misalnya dikomplementkan, berarti hasil ini saya komplementkan, apa yang terjadi? Maka X-nya pasti menjadi X komplement. Ya, X-nya pasti akan menjadi X komplement. Ya. Nah, ini kan dot. Dot lawannya dot pasti adalah plus. Ya. Nah, YZ-nya tetap. Ya. Jadi yang di dalam kurung ini kita anggap tetap, cuman yang kita rubah yang di sini, dua ini. Nah, sekarang kalau sudah, maka ini udah tetap sama seperti ini. Nah, tinggal kita ubah yang ini nih. Ini saya komplemenin, ini juga saya komplemenin. Ya, maka menjadi apa? Yang tadi ini tetap, X plus ini tetap di sini. Nah, ini Y komplement, saya komplement. Komplement dikomplemenin, hasilnya Y. Dot. Dot lawannya dot adalah plus. Set komplement, saya komplemenin. Kalau dot komplement itu lawannya plus. Set komplement, saya komplemenin set. Oke. Terus ini ada yang kurang, ini harusnya ditambah. Nah, ya soalnya kurang ya, maaf ya. Jadi, nah, YZ saya komplemenin, berarti Y-nya jadi Y komplement. Dot, ini kan dot. Dot lawannya adalah plus. Terus langsung setnya dikomplementkan. Itu adalah dengan menggunakan cara prinsip De Morgan. Ya. Oke. Cara kedua pakai dual. Sama caranya. Ya. Oke. Konsepnya sama. X dikomplementkan menjadi X komplement. Tiap literal ya. Ini yang saya komplementkan jadi seperti ini. Ini saya komplementkan jadi seperti ini ya. Oke. Nah, dalam aljabar boolean itu ada dua
yang dikenal dengan sebutan kanonik. Kanonik itu ada dua, yaitu penjumlahan hasil kali sama perkalian dari hasil jumlah. Gitu. Ya. Atau perkalian dari hasil kali itu penjumlahan dari hasil kali dikatakan dengan sum of product atau SOP, dan perkalian dari hasil kali adalah product of sum atau POS. Berarti kalau disingkat makan sop di kantor pos, gitu ya. Nah, setiap suku term pada SOP itu dikenal dengan istilah min term. Min term itu minimal. Ya, min term. Ya, minimal dari setiap suku. Ya, biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Nah, kalau yang POS itu disebut dengan max term, maksimal dari setiap suku. Oke. Oke. Nah, kalau min term dan max term, lihat ya, perhatikan baik-baik. Ini tabel ini harus diingat, karena kalau nggak diingat repot urusannya. Kalau dia 0, 0 kan itu kan kalau nilai X-nya 0, Y-nya 0, maka kita simbolkan kalau 0 itu dianggap sebagai komplement, dan 1 itu berarti nggak ada komplemennya. Kalau 0 X-nya, Y-nya 0, maka adalah X komplement, Y komplement. Ya. Tetap kalau min term itu adalah simbolnya kali atau dot ya. Max term itu simbolnya plus. Oke. Jadi kalau 0, 0, kalau dia 0, maka dia adalah komplement. Kalau dia 1, berarti dia tidak komplement. Ya. X-nya 0 nih. Y-nya tapi 1, maka X komplement Y. Lalu sebaliknya, X-nya 1, Y-nya 0, maka X-nya tetap, Y-nya jadi komplement. Kalau misalnya semuanya 1, maka X dot Y. Nah, simbol ya berarti kita mulai dari angka 0. Berarti M kecil 0, lambangnya ya. M kecil 1, M kecil 2, M kecil 3. Itu untuk min term. Nah, bagaimana Pak kalau untuk max term? Nah, kebalikan kalau max term. Kalau max term, ini min term ya. Ini untuk min term. Min term. Kalau max term kebalikan. Kalau misalnya max term itu kalau misalnya 1, kalau misalnya 0, itu artinya tidak komplement. Kalau 1 artinya adalah komplement. Gitu ya. Dan simbolnya max term itu pasti plus. Nah, lihat sini. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, untuk max term atau POS itu hasilnya adalah X ditambah Y. Tapi kalau misalnya dia X-nya 0, Y-nya 1, kalau 1 kan komplement kan? Maka max term-nya adalah X ditambah Y komplement. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, maka hasilnya adalah X komplement plus Y. Kalau dua-duanya 1-1, maka hasilnya adalah dua-duanya dikomplementkan. Itu untuk max term. Nah, simbolnya adalah kalau max term itu M besar 0, M besar 1, sampai seterusnya. Ini kalau misalnya untuk yang dua variabel. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya?
Nggak ada? Cukup paham semua? Paham ya? Oke. Nah, kalau misalnya tadi 2 pangkat 3 berarti 8. Berarti 40, 41, 2021, 0101. Sama caranya. Sehingga tinggal tambahin aja. Kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, maka untuk mintermnya adalah kalau 0 kan komplement. Berarti X komplement, dot Y komplement, dot Z komplement. Itu namanya M kecil 0. Gitu. Jadi kalian kalau misalnya ujian harus bisa buka apa bikin lambangan ini gitu ya. Begitu pula dengan ini kalau 001 berapa Pak? Berarti X-nya komplement, dot Y-nya komplement, Z-nya tetap tidak komplement. Itu simbolnya M1 dan seterusnya. Begitu pula dengan maxterm. Kalau 0 kan kalau maxterm itu adalah eh, tidak komplement ya kalau 0 ya. Ya, kalau 0 tidak komplement maka 000 berarti X tambah Y tambah Z. 001 berarti X tambah Y tambah Z komplement. Ya, kalau misalnya 100 berarti X komplement tambah Y tambah Z. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nyatakan tabel di bawah ini dalam bentuk kanonik. SOP dan POS. Bagaimana bentuk SOP-nya? Ya, bagaimana dia bentuk SOP-nya kalau ada tabel seperti ini? Berarti kalau misalnya dia di sini berarti 000. Berarti kalau untuk minta SOP SOP. Kalau 0 tadi apa? Ayo, ada yang masih ingat? Kalau 0 untuk minta dia komplement. Maka di sini adalah X komplement dot Y komplement dot Z komplement. Nah, terus yang kedua 001 berarti X komplement dot Y komplement dot Z. Kalau ini X komplement dot Y dot Z komplement. Kalau ini berarti X komplement dot Y Z-nya 1 berarti Z. Kalau yang ini 1 kan X-nya berarti X dot Y komplement. Kenapa? Karena Y-nya itu adalah nilainya 0 dot Z komplement. Kalau yang ini 110, oh sorry, ini dulu 101 berarti 1X dot Y komplement. Y-nya kenapa? Karena 0. Kalau 0 Y komplement dot Z. Kalau ini 110 berarti X dot Y 1 kan? Z-nya 0. Maka Z komplement. Yang ini 111 berarti X dot Y dot Z. Itu untuk dari SOP. Kalau dari POS, kebalikan dari SOP. Kalau dia 0 komplement, kalau SOP, kalau POS berarti 0 itu adalah
tidak komplement. Berarti 0, 0, X, Y, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti X tambah Y tambah Z. 001. Berarti X tambah Y tambah Z komplement. Jelas sampai sini teman-teman? Paham? Oke, kalau yang ini kebalikannya dia menjadi X tambah Y komplement tambah Z. Yang ini jadi X tambah Y komplement tambah Z komplement. Terus yang ini X komplement tambah Y tambah Z. Yang ini X komplement tambah Y tambah Z komplement. Yang ini X komplement tambah Y komplement tambah Z. Terakhir X komplement tambah Y komplement tambah Z komplement. Sampai sini paham? Berarti ini adalah M besar 0, M besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini berarti artinya adalah M kecil 0, M kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini paham ya? Paham teman-teman? Oke. Sekarang kita lihat di sini. Oke, sekarang dia minta bahwa dengan menggunakan lambang minterm dan maxterm. Kalau minterm SOP itu lambangnya sigma. Kalau POS lambangnya P. Berarti kita lihat dia minta begini. X, Y, Z sama dengan X komplement Y komplement Z. Kalau minterm, ya. Kalau minterm, X komplement Y komplement Z. X komplement Y komplement Z. Berarti kan adanya di sini. Betul nggak teman-teman? Nih, X komplement Y komplement Z. Berarti dia adanya di posisi M1. Maka di sini ditulis adalah M kecil 1. Kenapa? Karena yang diminta adalah lambang minterm. Terus yang kedua, X Y komplement Z. X Y komplement Z. X Y komplement Z. Ada di berapa? X Y komplement Z. Nih. M berapa tuh? M X Y komplement Z. Daripada pusing. X Y komplement Z. Berarti ada di sini kan? X Y komplement Z. Ini dia. Betul nggak? Soalnya X Y komplement Z. Oh, X Y komplement Z komplement. Sorry. X Y komplement Z komplement. X Y komplement Z komplement. Yang mana? Oh, yang ini. Nih. Tuh, ini adalah M4. Sehingga kita tulis lagi di sini bahwa dia adalah M4. Terus
X, Y, Z. X, Y, Z di mana tuh? Midterm. X, Y, Z. M7. Maka tinggal lihat di sini adalah M7. Maka lambang midtermnya adalah lambang sigma. Dalam kurung ini angkanya 147 ya. Tinggal salin 147 di situ. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas? Paham? Paham? Oke. Kalau max termnya bagaimana? Ya. Ya gimana? Paham. Ya, ya Rahmat. Paham, Pak. Oh, oke. Kalau max termnya bagaimana? Kalau misalnya max termnya dikasih tahu begini nih. X plus Y plus Z dikali X plus Y komplement plus Z dikali X plus Y komplement Z komplement dikali X komplement Y plus Z komplement. Nah, ini dia. Nah, maka kita akan lihat di situ. X plus Y plus Z. Di mana tuh posisi X plus Y plus Z? X plus Y plus Z. Dia di M0. Betul ya? X plus Y plus Z di M0. Maka di sini tulisnya adalah M0. Ini kan kali, ikut kali. X plus Y komplement plus Z. Kita cari X plus Y komplement plus Z. Ini ada di M2. Maka di sini tulisannya adalah M2. M besar 2 ya. Terus X plus Y komplement plus Z komplement. X plus Y komplement plus Z komplement. X plus Y komplement plus Z komplement. Ada di M3. Terus X komplement plus Y plus Z komplement. X komplement plus Y plus Z komplement. X komplement plus Y plus Z komplement. Maka ada di M5. Terus X komplement plus Y komplement plus Z. X komplement plus Y komplement plus Z. Ada di M6. Sehingga dia ditulis begini. Nah, M0, M2, M3, M5, M6. Berarti kalau POS simbolnya ini V. Ini bacanya P. Ini dibaca P. P, H, I. Nah, P. P dari berapa? 0, 2, 3, 5, 6. Itu dia. Jelas sampai sini teman-teman? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita coba deh. Nah, Pak, bagaimana menyatakan kanonik ini? Dikasih tahu mana tuh soal. Nah, ini. Oke, ini dalam SOP dan POS. Sehingga kalau SOP kan sum of product. Jadi penjumlahan dari perkalian. Berarti langkah pertama kita lihat dulu di sini. Ada dua, betul nggak? Ada dua ya. Ada dua yaitu X plus YZ. Ya. Jadi kalau kita pengen kerjakan POS, maka si X nah, kita kerjakan kalau untuk SOP, kita kerjakan, jadi ada dua, ini yang pertama, ini yang kedua. Kita kerjakan yang pertama dulu. Si X, ya X, dia kurang apa di situ? Dia cuma ada X, sedangkan di sini ada X, Y, Z, maka dia kurang Y dan Z. Kita kerjakan dulu satu-satu, kita kerjakan dulu Y. Maka
sum of product, berarti kan dikali. Berarti X dikali Y plus. Ya, penjumlahan kan. Y komplement. Kenapa? Kalau Y plus Y komplement itu nilainya 1. Jelas sampai sini ya, teman-teman ya. Oke. Maka dari sini kita akan kali masuk di sini. Sehingga menjadi XY plus XY komplement. Nah, XY plus, udah ada 2 nih. Ada XY, X dan Y. Tetapi masih kurang 1. Kurang si Z nih. Maka kita kerjakan lagi untuk yang cari Z-nya. Berarti yang di sini X-nya tetap. Saya kalikan dengan Z tambah Z komplement. Yang di sini adalah seperti X Y komplement. Saya kalikan dengan Z tambah Z komplement. Maka kalau saya kalikan masuk adalah seperti ini. X, Y, Z. X, Y, Z komplement. X, Y komplement Z. X, Y komplement Z komplement. Ya. Nah, udah. Selesai. Untuk yang X. Sekarang kita cari yang faktor yang kedua. Ada Y dan Z. Berarti kurang apa? Kurang si X. Betul ya? Karena kan dia mintanya ada tiga-tiganya nih. Harus ada X, Y, Z. Berarti kalau ada Y dan Z, berarti kan kurang X. Maka Y, Z-nya tetap saya kalikan dengan X ditambah X komplement. Karena apa? Karena X tambah X komplement 1. Nah, berarti kita kalikan masuk menjadi X, Y komplement Z. Terus di sini X komplement Y komplement Z. Sehingga hasilnya kalau kita gabungkan, ya kalau dari ini kita gabungkan ya, ini saya tambahkan dengan dia. Tapi yang sama kita ambil sekali aja. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Ya, X, Y, Z. X, Y, Z komplement. X, Y komplement Z. Ya kan? X, Y komplement Z komplement. Nah, ini kan X, Y, Z. X, Y komplement Z. Ada double kan? Diambil cuma sekali. Ya, terus sama X, Y, X komplement, Y komplement Z. Gitu. Sehingga ini adalah hasilnya. Sehingga dari sini kita lihat X, Y, Z. X, Y, Z itu ada di posisi berapa? Coba kita lihat. X plus X kali Y kali Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, M7. Ya, X, Y, Z itu ada di M7. Ini kan ada di M7. Ini 7. Ya. Terus, X komplement Y komplement Z. X komplement Y komplement Z. X komplement X komplement Y komplement Z. Oh, M1. Nah, tulislah dia di sini M1. X Y komplement Z komplement. X Y komplement Z komplement. X Y komplement Z komplement. Oh, M4. Tulis di sini M4. Terus yang ini X Y komplement Z. X Y komplement Z. Cari di sini. X Y komplement Z. Oh, M5 di sini adanya. Oke. Tinggal ditulis di sini angka 5. Terus X Y Z komplement. X Y Z komplement. Oh, ini M6. Kan di sini ditulis angka 6. Berarti karena dia SOP itu lambangnya sigma. Sigma dari berapa? 1, 4, 5, 6, 7. Maka ini adalah SOP-nya. Jelas ya teman-teman ya? Sampai sini paham? Ini adalah salah satu soal esai ya. Jadi kalau nggak paham, main kabur-kaburan ya silakan saja. Oke? Ya.
Sampai sini ada yang mau ditanya? Paham semua? Oke, kalau paham, nanti bisa kalian pelajari juga. Saya akan berikan rekamannya. Oke, sekarang POS-nya. POS product of sum. Berarti ini ada dua nih yang kita bisa kerjakan. Kalau misalnya kita pecah yang di sini, sehingga kita bisa kalikan ini ke sini, X tambah Y komplement, sama yang ini, X tambah Z. Nah, sehingga kalau ini kan yang kita lihat di sini. Ini kita kerjakan dulu. X plus Y. X plus Y komplement. Berarti kurang Z kan? Berarti kita tambahkan dengan Z dot Z komplement. Z dot Z komplement itu hasilnya 1. Ya. Sehingga kalau kita kalikan berarti ya udah X tambah Y tambah Z dikali dengan X tambah Y komplement tambah Z komplement. Terus yang kedua adalah yang kita kerjakan yang ini. Ada X, ada Z, berarti kurang Y. Maka ya udah tinggal tambahin Y komplement. Y dot Y komplement. Sehingga didapatkan hasilnya adalah Pi dari 0, 2, 3. Ya, berarti artinya kita tinggal masukin dah. Ini hasilnya apa? Gabungin, kaliin. Jadi caranya bagaimana? Caranya ini salin ulang ke sono. Ini salin ulang, ini salin ulang, ini salin ulang. Karena dapat kan 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 ini ada yang sama nggak? Oh, ada. Ada yang sama. Yang mana? Ini 1 dengan 4. Tulis sekali doang. Gitu. Ya, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Aman semua? Ini tidur ya, Aman, teman-teman? Pak. Aman, Aman. Pak. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengkonversikannya? Nah, loh. Dia kalau misalnya dia ada apa? Ada tanda kutipnya, berarti kan artinya semua di tanda kutip. Berarti dari min term pasti akan jadi max term. Ya. Sehingga kalau dia ada tanda kutipnya atau komplemennya, nah ya sehingga jadi seperti ini. M0 tambah M2 tambah M3 misalnya soalnya seperti ini. Lalu kalau tambah, kalau saya kutipkan dikomplementkan, berarti kan M0 komplement plus jadi dot, M2 komplement plus jadi dot, M3 komplement. Nah, sekarang kita masukin deh. M0 berapa M0? M0 tadi berapa tuh? M0 adalah X komplement Y komplement Z. Dikali, kan dot kan? Ini dot. Ini juga dot. Ya, M2 X X komplement Y, Z komplement, saya komplementkan. Nah, sehingga kalau dikomplementkan jadi max term. Nih, tuh. Oh, ya. Paham ya? Ini ada yang salah nggak? Ada. Kenapa? Oh, ini udah dot ya? Sorry, benar. Ini udah dot. Karena kan di awal plus sudah jadi dot dulu. Oke, sehingga jadi simbolnya jadi P. Begitu pula dengan sebaliknya. Kalau misalnya dia di sini M0 dot M2 dot M3. Maka kalau saya komplementkan berarti menjadi M0 plus M2, M kecil 2 ya, plus M kecil 3. Sehingga ya udah, berarti tinggal ini aja kita mainkan. M kecil 0 ya apa? Kita lihat di situ. M kecil 0 adalah X
komplement berarti kita tulis di sini. Jadi X komplement, Y komplement, Z. Ya kan? Terus dotnya tadi jadi plus. Nah, M1-nya adalah, M2-nya adalah ini. X komplement, Y, Z komplement. Plus M3-nya adalah X komplement, Y, Z. Ya, jadilah hasilnya sama. Nah, ya. Sama kan? Jadi hasilnya adalah sigma 0, 2, 3. Inilah hasilnya. Paham ya? Sampai sini paham ya? Ada yang mau tanya sampai sini? Paham ya? Oke. Ya, ini contoh menyatakan, nanti kalian bisa pelajari. Oke. Nah, aplikasinya bagaimana sih aljabar boolean ini? Ada 3 bentuk. Kalau misalnya dia bentuk yang pertama adalah output B jika dan hanya jika, ini apa nih? Biimplikasi ya. Jika dan hanya jika X dibuka, maka simbolnya adalah tanda panah X. Ya, X-nya saklarnya kebuka. Kalau yang ini, output B hanya dibuka jika dan hanya jika output X dan Y-nya kebuka. Sehingga kita sebut dengan XY. Kalau yang ini, output C kebuka jika dan hanya jika ya X atau Y. Kan pilih tuh, paralel ya bentuknya ya. Kalau ini bentuknya seri, ini paralel. Ya, X atau Y-nya pasti kebuka, maka kalau atau itu kan U union berarti dijumlah. Kalau dan itu berarti dikali. Ya. Nah, ini saklar saklar seri, kalau dia seri berarti and, kalau dia paralel or, dan atau. Ya. Oke. Nah, sehingga ada rangkaian gerbang logika yang disebut dengan N. N itu adalah X-nya di atas, Y-nya di bawah, paralel ya bentuknya ya. Maka kalau N itu simbolnya adalah seperti ini. Gitu. Paham ya?
Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Gak ada? Oke. Kalau OR bentuknya seperti ini, teman-teman. Tuh. Ya, itu OR. Kalau NOT atau inverter itu bentuknya segitiga dikasih bulat nih di sini. Ujungnya. Contoh. Misalnya. Nah, ini. Kita kan fungsi XY. XY ditambah X komplement Y. Tadi ingat, kalau komplement dia rangkaiannya adalah apa? Kalau plus rangkaiannya adalah paralel, betul nggak? Betul, Ya, Pak. plus. Nah, paralel OR kan? Nah, jadi sehingga ini X dot Y berarti dot ini adalah gerbang N. Dan yang di sini adalah yang kedua. Ini kan yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ada dua gerbang ceritanya nih. Gerbang yang pertama adalah XY. XY. Kalau XY berarti ini dia. Ya kan? Dan gerbang yang kedua adalah X komplement Y. X komplement Y. Nah, tapi kita lihat di sini. Dia ada komplemennya. Sehingga kalau ada komplemennya maka ada simbol ini dia. Nah, X komplement ada masuk Y. Dah. Kalau sudah, maka ada plus di sini. Kalau plus, kalau plus, maka simbolnya adalah OR atau ya, sehingga disimbolkan seperti ini. Sampai sini paham? Oke. Ya. Nah, ini cara yang kedua. Kalau cara yang kedua ya berarti XY-nya kita X masuk, Y masuk di XY kan. Ya, di N kan. Nah, di sini ada Y-nya, X-nya kita ubah dulu. Kita ubah dulu menjadi X komplement. Lalu digabungkan dengan Y. Lalu di N kan. Kan XY kan, dot kan. Nah, kedua ini maka digabungkan menjadi di-OR-kan di sini simbolnya. Oke. Ada cara yang ketiga juga sama. Bebas. Jadi kamu bisa pilih 3 cara. Mau cara begini, atau cara begini. Gitu. Pilih salah satu aja nanti kalau ujiannya ya, di gambarnya ya. Oke. Nah, ini adalah gerbang NAND. Kalau NAND itu berarti ada komplemennya. Ini adalah gerbang XOR. Ya. Oke, ini adalah gerbang NOR. Dan ini adalah XNOR. Oke. Ini kita tinggal baca. Nah, penyederhanaan fungsi boolean itu bisa dilakukan dengan secara aljabar, petaka rauh, atau metode tabulasi. Nah, ini yang tadi kita pelajari sama ya. X plus X komplement hasilnya 1. 1 kali X plus Y maka hasilnya adalah X plus Y dan seterusnya ya. Nah, ini adalah disebut dengan petaka rauh tadi sama ya. 0101 gitu ya. Oke. Saya skip. Bisa kalian pelajari. Sampai sini dulu ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ini metode ini saya nggak keluarkan. Ya, simpel aja. Ada yang mau tanya sampai sini teman-teman? Ada yang mau tanya? Gak ada? Tidak ada, Pak. Jelas, Pak. Saya sampai lupa. Oke.
Paham? Semua? Oke. Oke. Sampai sini. Yang nggak hadir siapa? Yang nggak hadir siapa? Kayaknya Ari belum ada deh, Pak. Oke, ayo. Oh, Ariel ya. Iya, Pak. Oke. Sudah. Kita masih cukup waktu ya. Jadi materinya ini cukup panjang. Kenapa saya agak percepat tadi? Supaya teruber semua. Dan materinya sudah saya masukkan ke dalam SIS akademik. Ya, sudah ada di dalam SIS akademik. Jadi bisa kalian pelajari ya. Oke. Kita buka kamera dulu yuk. Yang bisa buka Mau kamera foto kita. ya, Pak? Iya, mau foto dulu ya. Iya, Pak. Minggu depan kita akan masuk ke dalam materi graf. Ya, materi graf. Jadi kita masih ada 2 materi yang belum keuber. Ya berarti masing-masing kurang lebih ya 2-2 lah. Nanti ntar saya kasih latihannya juga. Oke? Si Olive kemana tadi? Ini nih. Olive kemana? Tadi kepental ya Olive ya? Tadi saya baterainya habis, Pak. Ini udah Oh, dicas kelas ini Olive. Udah masuk lagi. Iya. Soalnya nggak kelihatan Olive-nya, kelihatan jidatnya doang. Ya udah, oke. 1, 2, 3. Oke, itu belakangnya si Indri keren banget. Bodyguard-nya banyak banget ya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Kita kuliah cukup ya. Oke, hai. Oke, kita kuliah cukup. Jadi kita lanjutkan dengan minggu depan. Ya, kita akan masuk ke yang namanya graf. Ya, habis graf kita lanjut ke tree. Nah, itu materi terakhir tuh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Sampai sini saya selesai ya kuliahnya. Selamat malam, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Malam, Pak. Ya.